Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Renungan hari ini berjudul Harta Kesayangan, ditulis oleh Sheridan Fauzi. Sahabat ODB, ayah saya pertama kali bertatapan dengan ibu saya dalam sebuah pesta di London. Setelah itu ia menyelinap masuk ke pesta berikutnya, lalu mengadakan pesta yang lain. Semuanya demi bertemu dengan ibu saya lagi. Akhirnya ia berhasil mengajak ibu dengan pergi berjalan-jalan ke pedesaan, lalu menjemputnya dengan mobil Rover tua, harta milik yang paling disayanginya. Ibu dan ayah saya kemudian menjadi sepasang kekasih. Tetapi ada satu masalah. Ibu saya berencana pindah ke Peru untuk melayani sebagai misionaris. Ayah saya mengantarnya ke bandara. Dan 5 bulan kemudian menyusulnya ke Peru dengan tujuan tentu saja melamar ibu. Tapi ada satu yang paling indah dari cerita ini. Ia menjual mobil Rover kesayangannya untuk membeli tiket pesawat tersebut. Sahabat ODB, jika Anda bertanya kepada Maria, saudara Marta dan Lazarus, apa harta yang paling disayanginya? Mungkin ia akan menunjukkan sebotol minyak narwastu murni yang mahal harganya. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Bila Anda hadir pada perjamuan yang dia dan Marta adakan untuk Tuhan Yesus dan melihat dia mencurahkan isi botol tadi pada kakinya, tentu Anda dapat memahami sejauh mana Kristus berarti bagi Maria. Dia begitu berharga, begitu bernilai. Bagi ibu saya, tindakan ayah yang menjual mobilnya bukan hanya soal selembar tiket pesawat. Itu adalah bukti seberapa bernilai ibu saya baginya. Tindakan Maria juga mengandung makna yang lebih dalam. Ia sedang mempersiapkan Yesus untuk penguburannya. Dan seperti Maria, ketika kita mempersembahkan apa yang paling kita sayangi kepada Allah, kita turut ambil bagian dalam karya penebusannya dengan meneladan pengorbanannya yang besar bagi kita. Sahabat ODB, harta kesayangan apa yang rela Anda lepaskan demi Allah?
Dan jika Anda di posisi Maria, bagaimana perasaan Anda mendengar Tuhan Yesus menyingkapkan makna yang lebih dalam dari tindakannya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jauh lebih berharga bagiku daripada segala harta duniawi yang bahkan begitu aku sayangi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.